Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1 dengan nama Denda Satrio Nugroho, Amos Sampaiton Simbolon. Aldiaran Romanik. Kami akan membuat simulasi tentang sensor suhu dengan outputan lampu, buzzer, dan juga kipas menyala. Pengaplikasian ini dapat diterapkan pada sensor suhu miniatur rem mobil atau juga dengan sensor suhu di radiator kendaraan bermotor. Dan pada selanjutnya kami akan ke video selanjutnya untuk merangkai. Saat ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan untuk simulasi suhu sensor suhu tersebut. Di sini pertama ada otak dari suatu komponen tersebut atau microcontrollernya. Saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian di sini ada papan breadboard untuk sebagai tempat pemasangan buzzer atau komponen lainnya. Di sini ada relay. Fungsi relay tersebut adalah untuk mematikan dan menghidupkan output dari kipas. Di sini ada kipas yang berfungsi untuk sebagai aktuator atau outputan untuk ketika suhu sudah mencapai 31 Celcius, maka kipas tersebut hidup. Di sini ada sensor suhu. Saya menggunakan sensor suhu DHT11 untuk mendeteksi suhu yang akan digunakan. Lalu ada monitor LCD. Saya menggunakan untuk menampilkan suhu yang sudah terukur dari sensor suhu tersebut, mulai dari jarak aman itu 29 ke bawah, 29 sampai 31, dan 31 ke atas. Di sini ada lagi kabel tambahan, yaitu kabel USB untuk kabel power dari kipas tersebut, karena saya menggunakan kipas dengan voltase 24 DC. Dan lalu ada buzzer yaitu untuk peringatan, mulai dari lampu kuning secara berbunyi secara kontinu 500 mili-detik, dan ketika lampu merah, lampunya berbunyi secara kontinu secara terus menerus, nit seperti itu. Lalu ada output lampu untuk ketika sudah mendeteksi suhu. Mungkin komponen-komponennya hanya seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung ke video selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan merakit rangkaian yang telah kita paparkan sebelumnya. Kita akan merakit sebuah bagaimana sih kipas bekerja dengan suhu yang otomatis meningkat lalu kipas akan menyala. Yang pertama kita lakukan, kita siapkan breadboard dan komponennya utamanya yaitu Arduino Uno R3. Kita pertama akan menyambungkan ground dan 5 volt ke breadboard biar breadboard nanti mendapatkan suplai arus 5 volt. Kita akan sambungkan 5 volt ke positif dan ground ke negatif. Nah, dengan demikian breadboard sudah mendapatkan arus dari Arduino Uno. Kita di sini udah siapkan, kita bagi di sini ada sensor suhu, di sini untuk LED, di sini untuk buzzer, di sini untuk lampu, di sini untuk relay dan kipasnya. Nah, untuk yang pertama kita akan pasangkan sensor suhu, yaitu sensor DHT11. Kita akan pasangkan di breadboard. Di sini saya udah memperpanjang sensor ini biar dapat fleksibel. Kita pasangkan sensor suhu ini di breadboard. Kita pasangkan terserah tempatnya di mana aja.
tempatnya juga fleksibel, bisa di mana aja. Habis itu kita sambungkan output di pin inputan nomor 2. Kita pasangkan di plus ini di inputan nomor 3 di Arduino, dan kita pasangkan untuk ground dari sensor suhu, kita pasangkan di breadboard biar dia dapat pasokan daya. Kita pasangkan di sini. Langkah selanjutnya kita akan pasangkan LCD ini yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan berapa sih suhu yang dihasilkan oleh sensor suhu ini sebagai outputan. Maka kita akan memasangkan sensor suhu ini. Kita ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Kita akan masangkan ground dan VCC di breadboard. Habis itu kita gunakan kabel SDA dan SCL, kita pasangkan di Arduino nya. Di sini udah ada keterangannya, SDA sebelah sini dan SCL sebelah sini. Terus langkah ketiga, kita akan pasangkan untuk lampu ini. Lampu ini nanti digunakan sebagai indikator. Ketika lampu hijau nyala, itu berarti suhu masih normal. Kita lampu kuning nyala, itu suhu udah mulai di tengah-tengah ambang batas menuju suhu maksimal. Nah, ketika lampu merah menyala, nantinya ini suhu udah sebagai peringatan dan buzzer nanti akan menyala di lampu merah nyala. Kita pasangkan di sini. Ini juga terserah mau masang di mana. Kita pasangkan di situ. Kita masukkan ground dari lampu tersebut, kita masukkan di motherboard. Ground di motherboard. Oke. Habis itu kita akan pasangkan inputan red, yellow, green atau merah, kuning, hijaunya. Ini kita mulai dari red, yellow, green. Jadi kita akan masukkan red, yellow, green di inputan 8, 9, 10 di Arduino. Langkah ketiga, kita akan pasangkan buzzer. Kita akan pasangkan buzzer di sini. Kita pasang buzzer di sini. Nah, habis itu kita sambungkan buzzer ground. Ground dari buzzer kita taruh di breadboard. Setelah itu, untuk positif dari buzzer kita inputkan di Arduino Uno nomor 4. Taruh inputan di nomor 4 buat buzzer. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan memasangkan output berupa kipas yang nantinya digunakan ketika suhu telah mencapai suhu maksimal, yaitu ketika suhu telah mencapai 31 ke atas. Nah, untuk itu kita memerlukan relay, yang dimana relay ini digunakan untuk mengaktifkan dan mematikan kipas tersebut. Kita akan pasangkan inputan relay ini. Kita pasangkan ground dan VCC. Kita cari dulu kabelnya. Saya ini juga memperpanjang relay ini supaya biar
enak, biar visible untuk masangkan kipas nanti. Kita hubungkan ground dan VCC ini groundnya itu. Nah, kita ambil kabel ground dan VCC, kita masukkan di sini. Biar dapatkan sumber tegangan. Nah, habis itu karena kipas ini kita mempunyai daya 24 volt, maka kita memerlukan daya tambahan dari arus listrik lain. Maka kita memerlukan inputan daya dari luar. Nanti kita bisa sambungkan ke laptop atau USB. Kita sambungkan ini. Untuk kabel merah kita langsung bisa dipasangkan di COM pada relay. Dan untuk kabel hitam kita pasangkan tambahan USB ini. Dan kita masukkan ke node pada relay. Nah, setelah itu kita belum masukkan inputan dari relay ini. Kita akan masukkan inputan relay di inputan nomor 5 pada Arduino Uno. Sudah? Ini merupakan sebuah rangkaian sederhana yang dimana kita nantinya akan membaca situasi kondisi dimana radiator itu mulai, apakah radiator itu dingin, apakah radiator itu panas. Nanti juga bisa digunakan pada keadaan di dalam ruang mobil, bisa digunakan juga pada rem kendaraan. Jadi nanti pada pengemudi akan mendeteksi suhu yang dihasilkan oleh radiator, rem, atau manapun itu yang nanti ketika panas akan terjadi bahaya bagi pengemudi. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan codingan data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemungkinan itu proses perakitan dari rangkaian ini. Untuk proses pemrograman dan pengodingan, mari kita saksikan untuk langkah berikutnya. Bapak, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi Arento Manik, notar 2261 dari kelas 0331 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Pertama dimulai dengan inisialisasi dan library. Di sini kita menggunakan ada read underscore sensor.h dan dth.dt.h untuk membaca data dari sensor DHT yang berupa suhu dan kelembapan. Namun di sini fokusnya kami itu hanya pada suhu. Kemudian yang kedua itu liquid crystal underscore i2c.h. Itu untuk mengontrol layar LCD dengan antarmuka i2c. Berikut merupakan codingannya. Kemudian selanjutnya itu LCD diinisialisasi pada alamat tertentu pada 0x27 atau 0x3f jika tidak muncul. Maksudnya di sini dipilih salah satu saja. Misalnya 0,27 tidak bisa, maka pilih 0,3f dan sebaliknya. Kemudian sensor DHT diatur menggunakan pin tertentu. Selanjutnya kita masuk ke definisi pin. Di sini kita mendeklarasikan pin pada Arduino-nya, seperti power pin untuk mengontrol daya perangkat di nomor 3, kemudian kipas di nomor 5, buzzer di nomor 4, kemudian lampu LED-nya yang berupa warna merah, kuning, dan hijau di nomor 10, 9, dan 8. Berikut merupakan codingannya. Selanjutnya itu ada void setup atau setup awal. Di bagian ini adalah konfigurasi awal perangkat keras. Inisialisasi LCD termasuk menyalakan lampu latar, mengatur mode setiap pin sebagai input atau output, dan memastikan perangkat dimulai dalam kondisi mati atau low.
Berikut merupakan codingannya: lcd.init, dan ada lcd.backlight, dan read mode, digital write, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke ini, itu ada void loop. Void loop itu adalah loop utama yang bagian ini menjalankan logika perangkat secara terus-menerus. Yang pertama itu ada membaca data sensor. Data suhu diambil dari sensor DHT. Bisa menggunakan codingan float suhu sama dengan DHT.read temperature. Kemudian menampilkan data pada LCD. Suhu ditampilkan di layar LCD dengan format tertentu. Contohnya seperti lcd.clear, lcd.setCursor, lcd.print, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu percabangan atau logika kontrol suhu dan perangkatnya. Jika suhunya di atas 31 derajat Celcius, maka kipasnya akan hidup, buzzernya akan berbunyi, dan LED-nya menyala merah. Jika suhunya di antara 29 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius, maka kipasnya akan hidup, buzzernya akan bunyi, namun bunyinya berbeda saat LED merah menyala, kemudian LED kuning menyala. Dan jika suhunya di bawah 29 derajat Celcius, kipasnya akan mati, buzzer akan mati, LED hijau akan menyala. Berikut adalah codingannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dengan kode ini mengontrol kipas, buzzer, dan LED yang merupakan output secara otomatis berdasarkan suhu yang terdeteksi oleh sensor DHT sebagai inputnya. Sekian dari saya, terima kasih. Tahapan akhirnya itu saya akan menjelaskan proses kerja atau kesimpulan dari proyek yang kami buat. Inputannya, kami membuat suhu sensor panas, lalu diproses oleh microcontroller atau Arduino Uno. Outputnya yaitu lampu, kipas, dan juga buzzer. Proses cara kerjanya saya akan jelaskan. Pada suhu 29 ke bawah, lampu hijau akan menyala. Itu tandanya adalah aman. Jika kami panaskan dengan rentan 29 sampai 21, lampu kuning akan menyala. Kita akan praktek. Dan lihat monitornya, suhu mulai naik di 26. (26, 26,7, 27). Naik ke 28, 28,3, 28,5. Di 29, lampu kuning akan menyala. Lalu buzzer akan berbunyi secara kontinu selama 500 mili-detik. Nah, ini adalah proses akhirnya. Proses akhirnya lalu inputan, lampu merah menyala, buzzer menyala dengan continuous secara terus-menerus, kipas menyala. Di sini menunjukkan suhu 31,9. Pada di atas suhu 31 ke atas, seperti inilah kondisinya. Pengaplikasian ini dapat kita terapkan atau simulasikan pada sistem rem kendaraan bermotor untuk memastikan rem tersebut dalam kondisi aman pada saat turunan atau jalan jauh. Atau juga dapat kita aplikasikan pada kendaraan bermotor di radiator. Mungkin sekian kesimpulannya. Terima kasih. Demikianlah video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video tersebut. Untuk pengaplikasian selanjutnya atau proyek selanjutnya akan kami buat pada proyek besar. Ditunggu ya. Bye bye.